Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 7 Mei 2024. Dan hari ini kembali lagi kita mengucapkan juga untuk teman-teman dan saudara yang sedang menonton untuk terus berhati-hati karena memang sekarang cuaca dan juga perubahan iklim ini sedang terjadi dan memang harus menjaga kondisi kesehatan juga. Nah, terkait dengan kondisi cuaca dan iklim yang berubah ini juga terkait bagaimana lingkup hutan kita, ya terkhusus juga yang ada di Provinsi Jambi ini memang mengalami perubahan yang begitu signifikan. Sepertinya kita ketahui juga bahwa ketika memang situasi musim hujan datang dan begitu banyak juga akhirnya bencana hidrometeorologi terjadi di Provinsi Jambi di beberapa wilayah. Dan begitu juga ketika kembali masuk ke dalam musim pancaroba atau juga menuju musim peralihan kemarau, ini juga menjadi iklim kering seperti itu. Ini sebenarnya ada apa ya kondisi yang akhirnya mengakibatkan perubahan dari ekosistem kita ini sendiri, baik itu dari hutannya, kemudian juga ekosistem air dan lain-lain yang terjadi. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan tiga narasumber kita terkait dengan bagaimana sebenarnya hutan kita saat ini sesuai dengan tema kita, ini perubahan daerah tutupan hutan yang terkhusus ada di Provinsi Jambi. Jadi tiga narasumber kita pada hari ini, fun fact-nya atau faktanya ya, ini adalah alumni ya, jadi reunian sebenarnya ya. Jadi tiga narasumber kita pada hari ini dari Universitas Jambi ya background-nya pertama sama gitu ya. Jadi kita akan diskusi nanti. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu, di sini ada Pak Yazel Fatra SP selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Yazel. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan langsung melihat nih bagaimana sebenarnya program yang sudah mulai dimunculkan dari Dinas Kehutanan sendiri untuk pertama ini adalah apa ya, mereklamasi hutan dan atau juga memberikan hutan ini kesempatan untuk mereboisasi, terus juga apa ya, bertumbuh dan berkembang lebih baik seperti itu ya Pak ya. Dan nanti yang kedua, ini kita akan langsung juga berdiskusi dengan Direktur KKI Warsi. Ada Bukan direktur. jadi Senior advisor. Oh, senior advisor ya dari KKI Warsi ini Ya. sendiri, Bang atau Pak Rudi Syaf ya. Biasanya Syaf. dipanggil Bang biasanya. Rudi, ya. Bang Rudi ya. Baik, Bang Rudi atau Pak Rudi saya panggil? Bebas. Nah, bebas Bebas saja. Saya panggil Bang Rudi, saya mengikuti ya. Ya. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah ya, jadi nanti kita akan melihat nih data-data dari KKI Warsi seperti apa sebenarnya melihat lingkup hutan di Provinsi Jambi. Dan yang berikutnya ini ada Pak Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU selaku akademisi dan juga dekan kehutanan. Fakultas Pertanian. Oh, Fakultas Pertanian. Wah, luar biasa. Selamat sore, Pak. Apa Selamat kabar? sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi nanti kita akan langsung melihat bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi hutan di Provinsi Jambi saat ini. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kita dan langsung berbincang bagaimana sebenarnya hutan dan juga langsung ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita akan langsung ke Pak Yazel terlebih dahulu. Pak Yazel, ketika Pak Yazel melihat situasi hutan di Provinsi Jambi saat ini, bagaimana sebenarnya Pak Yazel? Oke. Makasih. Jadi artinya gini, kita mulai melihat dari sebenarnya luas kawasan hutan di Provinsi Jambi itu sekitar 2,1 juta hektar. Nah ini sesuai dengan Undang-Undang 23, kewenangan provinsi mengelola kawasan hutan itu sekitar 1,46 juta hektar. Dari 1,46 juta hektar itu, data terakhir kita tahun 2021, karena itu data baseline kita untuk ini, sekitar 60,5% hutan yang ada tutupannya. Jadi artinya sekitar 40% itu tidak tertutupi yang lain. Kemudian kita melihat begini terkait dengan tutupan ini, karena memang ada pembagian kewenangan di antara pusat dan provinsi terkait dengan rehabilitasi di kawasan hutan. Jadi kita hanya daerah punya kewenangan rehabilitasi itu di luar kawasan hutan. Kemudian di dalam kawasan hutan itu adalah kewenangan pusat. Kewenangan di sini adalah terkait dengan kewenangan penganggaran, bukan pelaksanaan. Karena pelaksanaan di tingkat tapak itu ada KPH. Gitu. Jadi untuk saat ini Dinas Kehutanan Provinsi itu melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya di luar kawasan hutan. Kemudian terkait pendanaan yang bukan langsung dari daerah menjadi APBD, itu kita gunakan untuk rehabilitasi dalam kawasan hutan yang dikirim untuk terutama untuk yang memang daerah tangkapan air di daerah hulu.
Baik, berarti ini daerah tangkapan air di daerah hulu seperti itu. Ini menarik ketika daerah tangkapan air yang memang biasanya terletak di dataran tinggi ya saat ini. Tapi ketika musim hujan ini mulai turun semua ya Pak ya. Nanti kita akan lebih lanjut ya seperti apa sebenarnya daerah tangkapan air saat ini. Ke Bang Rudi ketika melihat hutan di Jambi saat ini, kira-kira ada data nggak Bang? Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, jadi kami baru saja melakukan kajian gitu ya, tapi hanya dengan menggunakan citra satelit, satelit image gitu, untuk kondisi tutupan hutan Jambi dalam 50 tahun. Yang kita punya data itu tahun 2023, ya, tapi kami rilis ini di Januari yang lalu ya. 2023 itu tutupan hutan itu 922.000 hektar. Gitu. Dan 50 tahun sebelumnya, berarti itu tahun 1973, itu 3,4 juta hektar. Berarti kita itu kehilangan sekitar 2,5 juta hektar dalam 50 tahun. Hutan gitu ya. Nah, tapi kalau bicara kawasan hutan tadi, Pak Yazel sudah menyampaikan 2,1 juta. Yang saya sebut 922.000 itu tutupan hutan alam gitu. Nah, itu berarti kan sekitar 73% kita kehilangan hutan itu, tapi dari 50 tahun yang lalu, dari tahun 73. Nah, dengan sendirinya pasti kalau pertanyaan tadi terkait dengan contoh bencana hidrologis ya pasti berkaitan lah. Karena seluas itu kita kehilangan, berarti kan daerah tangkapan air tuh berkurang tutupan hutannya, dengan sendirinya secara teori air hujan tidak lagi banyak ditahan oleh hutan dan kemudian masuk ke bumi, tapi lebih banyak menjadi run off, menjadi aliran permukaan. Dia mengalir masuk ke sungai tersier, mengalir lagi ke sekunder, terus ke sungai primer, dan itu dalam proses dia mengalir ya macam-macam lah yang terjadi, ada banjir dan sebagainya. Nah, itu kondisinya. Tapi saya mau kasih juga berita gembira ini untuk Pak Yazel gitu ya. Dari analisis kami itu khusus di kawasan perhutanan sosial, tapi kami baru mengkaji di sekitar 103.000 hektar areal perhutanan sosial, karena total area perhutanan sosial di Provinsi Jambi itu sekitar 200.000. Nah, kami belum mengkaji semuanya, baru di 103.000 hektar. Itu dari tahun 2020, luas tutupannya dari yang 103, yang ada hutannya itu sekitar 55.000 di tahun 2020. Tapi di tahun 2023 nambah dia jadi 72.000. Berarti itu menunjukkan di kawasan hutan yang dikelola dalam skema perhutanan sosial, dalam hal ini dikelola oleh masyarakat, terjadi kenaikan tutupan hutan gitu ya. Nah, tentunya kita berharap nanti dari total yang 200 ribuan hektar yang sudah jadi perhutanan sosial, apakah terjadi juga yang di sisa yang belum kami lakukan kajian gitu, terjadi juga peningkatan. Nah, kalau itu terjadi, kita berharap ya pada akhirnya Jambi itu perubahan tutupan hutannya mirip kayak negara maju itu. Jadi dulu sudah dihabisin, turun hutannya, tapi kemudian naik kembali. Perlahan naik kembali. Perlahan naik kembali. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Baik, wah luar biasa. Jadi di satu sisi memang dampak yang muncul, tetapi memang sudah mulai ada perubahan yang signifikan. Berharapnya ini jangan sampai turun lagi ya Pak ya, tapi harusnya naik terus gitu ya Pak ya. Nah, kita ke Pak Bambang ini. Pak, melihat situasi tadi ada paparan data dari Pak Yazel, kemudian juga dari Pak Rudi. Seperti apa sebenarnya ketika membahas hutan dan harusnya hutan ini seperti apa dibangunnya? Kalau kita bicara hutan ya, sebenarnya kita juga ingin memberikan gambar yang lebih besar ya. Jadi bahwa kondisi hutan yang disampaikan tadi, misalnya terjadinya penurunan tutupan, disampaikan data dari Pak Rudi dan juga dari beberapa literatur yang ada juga kurang lebih demikian ya. Memang terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap tutupan hutan, terutama nanti tutupan hutan yang mendekati primer dan juga sekunder tinggi dan lain sebagainya.
Karena gini, kalau kita lihat tadi bahwa secara makro sebenarnya masalah itu tidak hanya di Jambi, di seluruh Indonesia juga demikian. Jadi kalau data Kementerian Kehutanan tuh misalnya tahun 2019 misalnya, itu dari 120 juta itu juta hektar hutan di Indonesia itu sekitar 50-an% itu juga adalah merupakan kawasan hutan yang tidak berhutan seperti itu. Jadi kalau kita lihat demikian, potretnya adalah bahwa menurut kami di akademisi kajian kami, kita tuh punya memang ada masalah di dalam pengelolaan hutan itu sendiri. Ya, jadi harus ada perubahan paradigma yang sangat mendasar tuh. Bagaimana kita mengelola hutan. Tadi Bang Rudi menyampaikan data terkait dengan perhutanan sosial tadi ya. Itu kan adalah salah satu mekanisme yang menurut saya rejim ini cukup bagus ya, ketika hak masyarakat pengelolaan hutan perhutanan sosial itu diperbesar aksesnya dan sebenarnya sudah cukup bagus. Dan tadi Pak Rudi menunjukkan data bahwa terjadi tadi tutupan lahan khusus untuk kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Hanya itu kan belum cukup lah ya, karena itu tadi kalau kita lihat bahwa untuk di Jambi sendiri dari 2,1 itu kalau salah untuk perhutanan sosial tinggal sekitar 200.000 Bang Rudi ya. Untuk yang untuk yang perusahaan besar kan sekitar 800.000 sampai 900.000 ya. Nah, itu kan rasio yang cukup berbeda. Maka menurut saya memang harus ada perubahan tadi. Ya, maka tadi ketika kita acara di APHI misalnya kita lihat bahwa ketika kita merubah, dulu kita tuh pengelolaan hutan kita berbasis hutan alam tuh. Ada namanya tebang pilih tanam Indonesia. Kemudian itu ternyata tidak sustainable, tidak lestari, berubah menjadi tebang jalur ya. Tebang pilih tanam jalur TPTJ. Ternyata juga tidak lestari. Kemudian kita akhirnya memilih tebang habis perkebunan buatan yang sekarang kita terkenal dengan HTI. Maka kalau saya di kelas mengajar dan juga itu disampaikan bahwa perubahan dari pengelolaan hutan dari hutan alam ke hutan tanaman ke hutan tanaman itu adalah salah satu daripada bukti kegagalan kita dalam mengelola hutan seperti itu. Jadi harus ada perubahan paradigma yang signifikan dalam mengelola hutan. Baik, berarti programnya yang harus digarisbawahi tidak hanya sebagai program sekali lewat, tetapi memang sustainable, harus berkelanjutan. Betul, sehingga ya. memang ketika program ini diterapkan, dampaknya memang ada seperti itu ya Pak ya. Baik, ketika kita tadi sudah melihat memang situasi hutan kita ya Pak Yazel, dari yang disampaikan dari Pak Rudi, kemudian juga Pak Bambang. Permasalahan terbesar sebenarnya yang mengakibatkan hutan kita ini terus tergerus, kemudian memang tadi adalah sedikit positif naik seperti itu. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama hutan kita ini begitu banyak perubahan yang cukup ekstrim dan juga radikal beberapa? Ya, oke, mungkin kalau kita melihat, mungkin bahasanya ya, kerusakan kawasan hutan itu katakan deforestasi ya. Jadi kalau lajunya di Provinsi Jambi ini sebenarnya dia dirilis oleh Kementerian LHK, itu laju deforestasi di Provinsi Jambi itu 0,83. Tapi untuk hutan yang menjadi kewenangan provinsi, nah ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar, jadi itu 1,57%. Ya. Jadi ini sebenarnya kita mengupayakan sebenarnya di kehutannya sendiri. Bagaimana sekarang kita mempertahankan tutupan hutan. Karena kan laju deforestasi itu dengan anggaran yang untuk kita melakukan rehabilitasi, itu rehabilitasi itu perlu biaya yang besar. Ya, artinya pertama yang perlu kita pertahankan itu adalah bagaimana hutan yang ada, yang tersisa, kalau bahasanya sih hutan yang tersisa itu harus betul-betul dijaga. Ya, karena tingkat kerusakannya kan bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh kebakaran, ya, ada yang disebabkan oleh okupasi, illegal logging, illegal mining. Nah, ini yang sebenarnya sekarang yang diupayakan untuk diamankan. Baik, berarti memang faktornya memang perubahan manusia ini sendiri juga ya, yang akhirnya menggunakan lahan. Balik lagi peraturan yang harus ditegapkan, tetapi memang ada kewenangan yang lebih besar seperti itu ya Pak ya. Baik, Bang Rudi, ini tadi sudah disampaikan, memang ada beberapa potongan wewenang seperti itu dengan perubahan dan kerusakan lingkungan sejauh ini. Memang kan 50 tahun yang dari data yang Abang sampaikan tadi sampai hari ini, siklusnya memang perubahan tersebut terkait dengan faktor manusia merubah lahan dengan ekstrim atau seperti apa Bang? Ya, jadi perubahan kawasan hutan itu memang secara umum itu terjadi karena dua ya, satu secara legal, satu secara ilegal kan begitu. Dan karena tadi yang data saya sampaikan tuh 50 tahun, memang sampai dengan
tahun 2000 gitu ya, itu konversi secara legal itu tinggi sekali gitu ya. Jadi kawasan hutan di Provinsi Jambi pada sekitar tahun 73 itu kawasan hutannya lebih dari 3,8 juta, luas Provinsi Jambi 5 juta gitu. Bahkan kalau kita pelajari lebih jauh pada kondisi di tahun 2000-an saja itu kantor Bupati Bungo contoh ya, itu di dalam kawasan hutan Dulu. pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya, kan, gitu. Nah itulah contoh secara gradual kita kehilangan hutan. Yang kita kehilangan itu dalam jangka cukup panjang dan gradual begitu. Cuma kan poin yang paling penting itu kalau bicara hari ini yang tersisa ini sudah sedikit sekali, gitu kan, 922.000. Itu kalau kita genapin aja 100.000, itu kan 1 juta, itu berarti kan 20% dari luas provinsi. Padahal ada beberapa perundangan yang belum dirubah untuk tata ruang itu mensyaratkan 40%. Baik. Tapi tahan dulu ya Bang Rudi ya. Nah, ini ada aturan sebenarnya bagaimana hutan, kemudian juga lingkup kehidupan, kemudian ekosistem dan lainnya. Ini ada presentasinya sebenarnya Bang ya, ketika memang luas wilayah berapa persen dan lain-lain. Tapi kita tahan dulu Bang Rudi, nanti ke Pak Bambang juga, Pak Yazel, karena usai jeda nih kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana hutan tutupan yang ada di Provinsi Jambi. Tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih terkait dengan daerah tutupan hutan yang menjadi fokus bagaimana sebenarnya perubahan iklim yang terjadi baik secara global ataupun juga di Provinsi Jambi ini. Terkait dari pembahasan 3 narasumber kita pada hari ini, bagaimana iklim ini juga hutan yang harusnya menjadi penahan gitu ya, dan meregulasi dan lain-lain, tetapi ini sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Nah, kita lanjut tadi Bang Rudi, tadi presentasi yang Abang sampaikan, boleh dilanjutkan lagi Bang? Ya, secara undang-undang, undang tata ruang terutama ya, itu 40% kawasan hutan. Bagaimana? 30%. Enggak, 40% undang tata ruang. Nah, cuma kan itu dijawab dengan Provinsi Jambi ini kawasan hutannya 2,1. Nah, jawabannya itu terpenuhi kan? Jadi seolah-olah terpenuhi seperti itu ya. Tapi sebenarnya tutupan kita 20%. Kawasan hutan kita benar lebih dari 40, sekitar 46% kawasan. Nah, tapi disitulah perdebatannya kan, dan kemudian ketika kita bicara dampak, nah kan nggak bisa dihindari. Kalau kita bicara angka, kita masih berdebat. Ada kawasan yang lebih dari 40%, tapi ada tutupan yang hanya 20%. Nah, ketika kita bicara dampak itu nggak ada perdebatan, dampaknya nyata di depan mata, gitu kan, terjadi. Apalagi kalau kita valuasi secara ekonomi dampak yang terjadi, berapa kerugian, wah itu akan lebih mengerikan, lebih besar lagi. Nah, menurut saya menarik itu yang terbaru, keputusan Jaksa Agung dengan kasus timah itu, yang menjadi ratusan triliun karena dia hitung kerugian lingkungan. Kalau bicara kerugian timah yang dicuri, paling nggak sampai 1 triliun negara rugi. Tapi kerugian lingkungannya yang besar, 200-an triliun. 271 T. Ya. Nah, kalau kita bicara tadi masalah Jambi, kerugian dengan banjir yang terbaru ya, awal tahun, serial banjir. Itu berapa? Pasti triliunan juga. Gitu. Baik Pak Rudi, kita ke Pak Bambang. Pak Bambang tadi sudah mendengar juga bagaimana sebenarnya presentasi yang harusnya idealnya. Ketika tadi memang presentasi pemenuhan hutannya kita mumpuni, tetapi secara lahan yang ada di kota ini seperti apa? Nah, ketika idealisnya seperti apa? Jadi gini, memang kita tuh suka menggunakan terminologi yang kadang-kadang menyesatkan ya.
kita punya namanya terminologi yang dikatakan Pak Rudi tadi, Bang Rudi, itu adalah kawasan hutan. Jadi kalau kawasan hutan itu adalah kawasan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai hutan tetap. Walaupun di dalamnya mungkin itu bukan hutan secara fisik ya, tapi itu tetap dinyatakan kawasan hutan. Maka tadi dikatakan misalnya 2,1 itu adalah luas kawasan hutan. Sementara fakta tutupan hutan, kalau kita menggunakan data dari Pak Rudi, Bang Rudi dari misalnya ada 1 juta, berarti sebenarnya adalah tutupan hutan kita tuh hanya berada di sekitar 1 juta. Ya walaupun nanti 1 juta itu kan nanti ada variasi tutupan juga Bang Rudi, ya mungkin hutan primer mendekati primer, sekunder tinggi dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu yang kemudian bisa menjadi perdebatan. Tapi faktanya saya setuju bahwa kita punya masalah di dalam terjadinya penurunan daripada tutupan hutan itu ya, dan tadi sudah kita bicarakan juga ya, karena memang tadi beberapa gini, jadi ada beberapa tuntutan daripada kegiatan ekonomi yang kemudian memaksa bahwa hutan itu kemudian harus memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat dan juga bagi negara. Nah tadi saya katakan maka sebagian tadi pengelolaan hutan tadi kemudian diserahkan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Sementara yang untuk perhutanan sosial kan memang ada, tapi memang kegiatan implikasi di tapak itu belum, masih perlu untuk kita tingkatkan. Seperti itu. Ini menarik nih, kita bahas lagi, dapat poin garis ya, bahwa memang ada kewenangan yang diberikan oleh pusat dan beberapa persentase tadi di daerah seperti itu, terkait dengan pengelolaan lahan yang harusnya bisa diolah dengan bijak sama perusahaan. Nah, kita tanya Pak Yazal nih, kalau untuk di Jambi ini sendiri, perusahaan sudah mengikuti tidak Pak, kira-kira aturan dan kebijakan dari Dinas Kehutanan ataupun juga dari nasionalnya sendiri Pak? Kalau bicara perusahaan ya, ini agak sensitif ini bicara perusahaan. Nah perusahaan kan bukan hanya kita katakan dia memanfaatkan hutan kemudian melakukan rehabilitasi kan gitu ya. Tapi kalau mau lihat mengikuti atau tidak aturan itu, mungkin sejauh ini ya kalau kita melihat tentu kan saya tidak terlalu jauh ke dalam ke perusahaan ya. Artinya sesuai dengan perusahaan itu punya rencana kerja juga. Jadi yang di-break nanti ke rencana kerja tahunannya. Artinya sejauh ini yang kita monitor itu masih mengikuti aturan yang ditetapkan sejauh ini. Baik, ke Bang Rudi. Bagaimana Bang Rudi, ketika memang sudah ada kewenangan untuk memanfaatkan hutan sebagai investor seperti itu ya, untuk mengelola dan lain-lain, apakah memang kebijakan, kemudian aturan dan lain-lain ini beriringan atau sebenarnya di lapangan berbeda Bang? Ya, saya sepakat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran kan begitu ya. Tapi yang paling penting tadi adalah bagaimana kita bisa membuat pendapatan yang dihasilkan itu dia berkelanjutan. Jadi ini contoh serial saja yang bisa kita pelajari. Dulu ketika kita masih semua HPH, ya, kalau lihat data yang kami punya itu tahun begitu peralihan ya, Orde Lama ke Orde Baru, Pak Harto itu di tahun 71 kan yang duluan dia buat Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan satu lagi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 3 pilar itu dia buat, dan langsung kalau kita lihat data waktu itu, hampir semua lokasi ya terutama yang saya pelajari serius Jambi, di seluruh wilayah Jambi ini terbit izin HPH. Dan itu semua HPH semua, gitu kan. Dan seluruh HPH itu tadi secara peraturan dia hanya boleh mengambil yang ekonomis, berarti yang besar, yang kecil nggak boleh. Dan dia sudah diatur dengan blok-blok, sehingga dia ngambil tahun ini ngambil di sini, tahun depan di sini, sehingga pada akhirnya 30 tahun lagi dia sampai lagi ke kotak pertama, dia ngambil lagi di sini. Polanya seperti Polanya, sehingga hutannya jadi memproduksi kayu terus. Pada prakteknya dia habisin itu kan, hanya dalam 1 tahun dia bisa habisin 10.000 hektar atau 20.000 hektar. Dia nggak memikirkan keberlanjutan. Nah itu ditampilkan pasca reformasi, semua industri plywood kita rontok. Karena nggak ada pasokan kayu. Karena apa? Seluruh kayu yang mau diproduksi sudah dihabisin sebelumnya. Dibabat gitu ya. Begitu kan. Nah akhirnya mirip yang Pak Bambang sampaikan, bahwa karena sudah nggak ada kayu yang diproduksi, dirubahlah menjadi
THBB tebang habis, ditebangin semua, baru ditanam menjadi HTI. Nah begitu HTI, lihat sekarang industri plywood kita hilang. Padahal dulu itu mahkota untuk ekspor, gitu kan? Maksudnya pemberi devisa tertinggi itu hilang. Ganti sekarang kertas yang jadi ekspor kita yang tertinggi kalau kita bicara dari hutan Jambi begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, barang yang seperti plywood tadi di dalam provinsi kita aja masih dibutuhkan. Mau cari dari mana dia? Benar. Gitu. Nah, akhirnya yang terjadi kan illegal loggingnya tidak berhasil kita hadang karena memang kebutuhannya nyata. Di mana masih ada kayu, ke situ mereka datang. Gitu. Baik. Ya mungkin begitulah Kurang dulu. lebih begitu, Ya. karena memang balik-balik kalau ada demand-nya tinggi, maka supply-nya juga harus Iya, tinggi. walaupun yang di tempat lain itu sudah serius dipelototin, jangan ambil di sini. Tapi ya karena demand tinggi, Iya, masuk benar. juga. Karena memang kebutuhannya yang tinggi ya Pak ya, akhirnya apalagi keuntungannya juga signifikan. Nah kita ke Pak Bambang nih, Pak, melihat situasi saat ini, kita keinginan untuk memang membuka investor dan keinginan juga ada dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Jambi. Tapi di sisi lain juga ada hal yang dikorbankan. Ini jadi sebuah buah si malakama seperti apa, gimana Pak? Jadi sebenarnya gini ya, jadi memang selalu ada trade off ya. Kita dapat sesuatu, kita harus melepaskan sesuatu ya. Maka kalau kita bicara tentang sustainability ya, keberlanjutan itu kan harus tiga aspek tuh. Ada ekonomi, ekologi, dan juga sosial. Jadi sebenarnya ini adalah kompromi. Jadi ada kompromi, orang perusahaan boleh berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, tapi harus memperhatikan keberlanjutan ekologi, ekosistem yang ada, dan juga harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Dan juga bukan hanya masyarakat sekitar, termasuk karyawan dan lain sebagainya. Itu adalah konsep yang sepertinya yang coba kita dorong. Nah, pertanyaannya, mungkin enggak ketiga aspek ini bisa kita capai bersama seperti itu kan? Nah, sebenarnya kita dari aspek regulasi, pemerintah sudah menerbitkan namanya multi usaha kehutanan. Kalau dulu kan tidak. Itu single izin tunggal. Dulu kalau hutan tanaman, dia hutan tanaman saja. Kalau hutan alam saja. Tidak boleh dia ada kegiatan lain. Kalau ada kegiatan ekonomi harus ada izin baru. Sekarang tidak. Jadi namanya multi usaha kehutanan. Satu unit usaha, satu izin bisa melakukan apapun. Artinya apa? Untuk meningkatkan nilai ekonomi daripada hutan tanpa harus dia merusak hutan. Jadi di situ si badan usaha boleh dia mengembangkan ekowisata, jasa lingkungan, termasuk HHBK dan lain sebagainya. Hanya sayangnya memang multi usaha ini kemudian tidak disambut oleh pengusaha dengan cukup meriah. Ya, misalnya di Jambi sendiri itu. Sehingga saya sampai sekarang belum ada tuh, ya, perusahaan yang secara serius mengelola multi usaha dengan alasan misalnya bahwa mereka punya bisnis inti, kemudian mereka hanya fokus di situ, tidak mau melakukan investasi baru, merubah pola pikir dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu masalah kita. Tapi kalau kita mau serius, artinya gini, harusnya memang pemerintah membuat tidak hanya membebaskan, tapi harusnya ada tekanan, harus ada pressure atau sedikit banyak dalam tanda kutip paksaan lah, bahwa perusahaan hutan tadi jangan cuma hanya berbisnis inti. Kalau dia hutan tanaman pulp and paper, tidak hanya bicara itu, tapi juga untuk usaha yang lain supaya ekonomi kita meningkat. Karena secara makro masih kita lihat bahwa Indonesia itu hutan itu, kawasan hutan itu 60% dari luas daratan Indonesia itu, kurang lebih 63%. Tapi kontribusi sektor kehutanan kepada ekonomi itu hanya 0,6 dari GDP dari Indonesia. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita. Kita tahan dulu ya Pak Bambang, ini menarik ya. Ketika memang sebenarnya ingin memanfaatkan hutan ini harus ada dampak juga untuk hutan itu sendiri ya Pak ya. Jangan sampai hutan dimanfaatkan, setelah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, bingung, udah hilang hutannya, apalagi yang mau memanfaatkan ya. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya,
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Ruang Publik. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin berbincang ataupun juga langsung berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja nanti di 0741 385 atau di 0811 743 3133. Dan kita akan masih membahas dan berdiskusi dengan situasi apa yang harus dilakukan dengan hutan Jambi. Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Bung Azed Akbar. Baik, apa kabar Pak Yudi? Ya, alhamdulillah sehat, Baik, Bung Pak Akbar. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bung Akbar atas waktunya yang sangat singkat ya. Pertama saya sapa dulu Bapak-Bapak narasumber yang tentunya yang berkompeten yang di bidangnya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu. Peri mengasih waktu sangat singkat hingga saya harus menyampaikan tepat-tepat nih. Baik Pak Yudi. Jadi kalau kita bicara masalah aturan dari kehutanan itu memang sangat sudah lama sekali ya. Bahwa hasil hutan itu sudah bukan kayu, itu harga mati itu. Itu harga mati. Tapi itu kan selalu ditabrak ya. Selalu ditabrak. Jadi kalau melihat data-data yang disampaikan masalah tutupan hutan ya sangat mengerikan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, terus berkurang dan tergerus gitu. Akibat deforestasi yang tidak dapat dikendalikan. Kan gitu. Ya orang kan sudah pakai baja sekarang sudah. Konstruksi itu, tidak ada lagi kayu. Tapi namun ya itulah terjadi di pemerintahan ini. Jadi menurut saya adanya demand saya sependapat. Kalau adanya demand ya bagaimana cara izin itu bisa dibeli oleh cukong-cukong itu. Dan pemerintah sayang tidak pernah memberikan itu semacam kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Itu hanya omong kosong kalau mereka miskin semua, cukong yang kaya. Ya kan? Jadi tidak ada program untuk mensejahterakan itu. Juga mereka jadi kuli cukong itu, menumbangi hutan itu. Tutup mata, aparat tutup mata, pemerintah tutup mata, itu yang terjadi. Nah, menurut saya, tutupan hutan ini kan ada keseimbangan. Baik. Adanya penghijauan kembali. Itu pun tidak terjadi. Ya kan, mau jadi apa provinsi ini? Nah, saya sangat sedih ya karena saya di bidang dulu 20 tahun di PDAM Tirta Mayang, pengelolaan air. Dampaknya spesifikasi yang saya alami adalah yaitu tadi air bersih. Di mana-mana sedimentasi, kekeruhan, terjadi merkuri yang cukup tinggi. Ya kalau kita ambil dari laboratorium DLH itu ya aman-aman saja, dia tambang batas, kebohongan publik itu. Tapi yang paling penting kita lihat di laboratorium PDAM di seluruh provinsi ini. Karena dia memakai data real yang ada di lapangan, bahan bakunya itu. Ya apa yang terjadi? Soda asnya begitu tinggi sudah, kaporit begitu juga untuk menjernihkan, membunuh kuman dan sebagainya. Baik. Apa yang terjadi? Biaya produksi sangat tinggi. Baik Pak Yudi. Kalau bukan perusahaan pemerintah sudah gulung tikar PDAM itu. Jadi itu yang terjadi. Makanya terjadi tingkat kekeruhan juga demikian. Sehingga biaya produksi tinggi. Mungkin sebentar lagi akan tutup itu semua PDAM. Karena untuk mengatasi merkurinya akibat peti. Yang kata Edi Purwanto itu nanti kalau saya jadi ketua DPR, saya akan membuat regulasi untuk masalah peti ini segala macam itu ya tambang rakyat katanya. Bohong. Terjadi dia sampai sekarang sudah mau dikirim ke Senayan. Baik. Coba. Banyak yang bohong, pemerintah bohong, DPR bohong. Pak Rudi itu ngangguk-ngangguk itu memang benar itu. Data dia tuh udah banyak sekali itu sumbang ke pemerintah, masuk kolong. Jadi enggak, pokoknya lingkungan ini persoalan nomor 1000. Baik.
Baik, terima kasih Pak Yudi sudah menyampaikan statement yang begitu luar biasa melihat bagaimana situasi lingkungan yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Memang begitu banyak sebenarnya regulasi dan hal-hal yang harusnya menjadi perhatian seperti yang digarisbawahi oleh Pak Bambang tadi. Program itu tidak hanya sesaat tapi sustainable atau berkelanjutan. Ini kita ke Pak Yazel. Pak Yazel, ketika kita membahas bahwa saat ini negara-negara di luar sana apapun juga di Indonesia sudah mulai mengaklimasikan bahwa kita perlu nih ada namanya green government seperti itu. Apakah Provinsi Jambi beberapa saat lagi akan mengadopsi green government, Pak? Saya rasa sudah. Ya. Kita udah mengadopsikan, kita sudah sekarang Provinsi Jambi juga sudah ada perda dengan ekonomi hijau ini. Ya? Green economic. Green economy, ya. Jadi intinya begini, untuk permasalahan tutupan hutan ini yang mungkin disampaikan oleh Pak Yudi ya, Pak Yudi tadi. Intinya sebenarnya pemerintah bukan tidak berupaya. Ya. Tadi Pak Rudi juga sudah menyampaikan bahwa ada program perhutanan sosial, ada sekitar 300.000 hektar yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Itu adalah upaya sebenarnya mensejahterakan masyarakat. Bagaimana bisa masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa mengakses potensi sumber daya hutan. Nah, Pak Rudi juga tadi sudah menyampaikan ada kabar gembira bahwa dengan perhutanan sosial dari 100.000 yang diamati oleh beliau itu kan 70%-nya ya Pak, ada peningkatan tutupan lahan. Nah, kita juga di kehutanan, sekarang fokus kita di saat kita keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan finansial, nah kita memanfaatkan, memberdayakan masyarakat yang memang sudah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial. Nah, itu pola-pola yang kita tawarkan ke sana, walaupun di perhutanan sosial itu dibuka peluang multi usaha, tapi usaha itu kita giring bagaimana supaya pemegang persetujuan perhutanan sosial betul-betul memanfaatkan persetujuannya, ada kontribusinya terhadap menambah tutupan hutan. Gitu. Berarti tidak hanya memanfaatkan hutan, tapi memang harus ada progres untuk menambah seperti itu ya, Bang. Baik, Bang Rudi, kalau melihat sejauh ini bagaimana kolaborasi yang dilakukan baik itu dari investor, kemudian pemerintah ataupun juga masyarakat untuk menambah lahan tutupan ini sendiri? Kalau dari masyarakat yang dikasih oleh negara kewenangan untuk mengelola hutan, ya walaupun belum seluruhnya kami kaji, tapi sudah ada yang bisa kita tampilkan. Jadi contoh mereka berhasil menjaga hutannya, mengelolanya dengan baik, dan tidak memanfaatkannya dengan merusak, kan begitu ya, sehingga tutupannya naik. Nah, dari sektor yang lain sebenarnya sistem yang berkembang sekarang secara internasional itu semakin membaik. Perusahaannya boleh nakal, tapi dia tidak bisa menjual produksinya kalau dia nakal ke negara-negara terutama negara maju, dalam hal ini Eropa, Amerika Serikat gitu ya. Nah, contoh tadi APHI kan mensosialisasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh FSC, Forest Stewardship Council. Jadi ini lembaga yang diakui oleh negara maju. Kalau dia sudah memberi sertifikasi kepada perusahaan A, maka si perusahaan A bisa jual kayunya ke Eropa, jual kayunya ke Amerika, gitu. Dan harganya jauh di atas harga yang biasa. Persyaratannya ini yang menarik untuk kita bahas. FSC itu mensyaratkan di satu konsesi perusahaan, umpama HTI, dia harus 20% lindung. Regulasi kita 10%, berarti FSC 2 kali. 2 kali lipat dari regulasi kita, dia 20% lindung. Dan kemudian dia mensyaratkan kalau tadinya lokasi HTI ini sebelum dia tanam, umpama dia tanam akasia, sebelum dia tanam akasia itu hutan alam, maka dia harus ganti hutan, dia harus bikin hutan alam yang baru. Boleh di luar konsesi dia bisa beli konsesi baru, atau dia bisa fasilitasi masyarakat yang punya perhutanan sosial untuk tanam hutan atau untuk jaga hutan. Ada cara itu, dan itu
sebanding, jadi 100%. Jadi kalau dia tadinya buka areal dia ya, areal dia 100.000 hektar dia dapat izin. Berarti 20.000 harus lindung. Sisanya 80.000 dia tanam, ya. Tapi yang 80.000 ini umpama 50.000-nya tadinya hutan alam yang dia tebang, maka dia harus bikin hutan baru 50.000. Baru dia dapat sertifikat FSC, baru dia bisa jual ke Eropa kayunya. Nah itu contoh menurut saya yang menarik, ada tekanan dari konsumen kepada perusahaan untuk dia menjadi benar, terutama kalau dia tadinya menebang hutan. Dan itu bukan cuma untuk produk kayu. Eropa itu sekarang dia sudah menerbitkan regulasi namanya EUDR ya, Eropa Union Deforestation Regulation. Itu semua komoditi. Jadi sawit pun begitu. Kalau tadinya kebun sawit itu hutan ditebang, ditanam sawit. Kopi juga begitu, karet juga begitu, kakao juga. Nah, ini kalau semua konsumen menekan dengan pola begitu, maka dengan sendirinya ya saya yakin hutan kita pulih. Gitu. Berarti apa ya, ada kebijakan yang harusnya bisa dijadikan contoh seperti itu ya Bang ya, agar memang Indonesia ini tidak hanya memanfaatkan hutan aja, tetapi memang ada dukungan untuk memulihkan seperti itu. Nah kita ke Pak Bambang nih, ketika membahas tadi ada harusnya yang dilakukan, ini contoh juga dari negara, sebenarnya Indonesia ini harus seperti apa? Apakah menggunakan bottom line, kemudian green government-nya harus di up lagi Bang, atau gimana Pak? Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan hutan ya, kita kondisi fakta saat ini ya, kalau misalnya kita bicara pengelolaan hutan itu tahun 80-an, ketika hutan kita masih bagus itu banyak pilihannya sebenarnya ya. Tapi kan sekarang itu kita sudah terlalu lambat untuk melakukan itu. Ya, karena rata-rata kalau kita bicara tadi hampir seluruh konsesi izin pengusahaan hutan di Indonesia, di Jambi ya, bukannya di Jambi, di Indonesia rata-rata juga demikian. Itu rata-rata dan berubah dari hutan alam menjadi hutan tanaman. Nah kalau hutan tanaman atau tebang habis tadi, maka mekanisme adalah mereka akan tebang, tanam, dan itu rata-rata monokultur seperti itu. Nah itu yang harus kita coba nanti perbaiki. Nah tadi sertifikasi yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi, saya melihat itu nanti banyak kesulitan untuk implementasinya kalau HTI ya, karena dia harus melakukan rehabilitasi setara dengan yang dia buka ketika dia hutan. Itu bukan tidak mudah juga, mencari 50.000 lahan pengganti untuk penanaman itu juga tidak mudah sebetulnya. Jadi menurut saya harusnya mekanisme yang kita dorong adalah tadi kita mendorong multi usaha kehutanan. Jadi dengan multi usaha kehutanan itu nanti beberapa wilayah itu bisa kita kelola menjadi hutan, kembalikan ke hutan alam, tapi kemanfaatan ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan bukan dari kayunya, tetapi kepada jasa lingkungan, ekowisata maupun HHBK seperti itu. Kemudian yang seperti kita diskusikan di luar tadi, harusnya tidak seluruh daripada konsesi ini kemudian didorong menjadi HTI untuk pulp and paper. Kalau pulp and paper itu dia 5-6 tahun tebang dia. Kita harus dorong juga pengusahaan kayu yang dia adalah untuk kayu pertukangan, di mana ada siklus tuh sampai 25 atau 30 tahun tergantung kepada spesies yang kita tanam. Itu yang salah satu yang kita lakukan. Kita bisa berharap misalnya dari berbicara tutupan ya, bisa berharap dari tadi perhutanan sosial sekitar 300.000, kemudian bisa berharap dari kawasan-kawasan konservasi, hutan lindung dan lain sebagainya. Bisa seperti itu, tapi itu kan perlu upaya pemerintah yang banyak. Nah kalau kita mau swasta terlibat, maka kita multi usaha kehutanan, dan itu harus ada intervensi dari pemerintah. Baik, berarti memang harus ada pengawasan yang ketat. Harus ketika ada. Memang ada aturan, lahan boleh digunakan, tetapi aturannya harus beriringan seperti itu ya Pak Bambang ya. Begitu menarik pembahasan kita, masih akan kita lanjutkan usai jeda, tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa ternyata pembahasan kita saat ini sudah di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan rekomendasi, kemudian juga statement yang ingin disampaikan oleh 3 narasumber kita pada hari ini. Langsung saja, pertama saya persilakan Pak Yazel, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun juga pemerintah dan lainnya. Oke, jadi setelah kita tahu bahwa laju deforestasi di Provinsi Jambi kategori tinggi, artinya kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang dimiliki, kemudian artinya
memang pilihannya pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk ikut menjaga kawasan hutan, kemudian dengan cara memberikan akses untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan. Ini kami rasa ini merupakan satu pilihan yang paling tepat. Nah, Dinas Kehutanan sendiri dalam upaya menambah tutupan lahan dengan cara memberdayakan masyarakat, tentu lebih banyak digiring ke persetujuan perhutanan sosial. Jadi ini kami rasa ini suatu yang tepat sekali. Jadi pola agroforestry merupakan suatu pilihan yang memang sudah diuji coba berapa kali di beberapa tempat. Kita melaksanakan sekolah lapang, demplot. Ini merupakan suatu yang prospek ya, untuk dikembangkan oleh masyarakat, bisa memberikan manfaat untuk ekonomi masyarakat itu sendiri dan juga terhadap lingkungan. Baik. Terima kasih Pak Yazel. Selanjutnya Bang Rudi, boleh singkat saja Bang Rudi? Ya, jadi saya lihatnya semua stakeholder Jambi yang terkait dengan hutan sudah juga harus melihat hutan itu bukan hanya sebagai satu areal begitu ya, yang kayunya diambil atau ditanam dan kemudian diambil lagi, bukan hanya itu, tapi ke depan kan sudah ada banyak bisnis yang bisa dikembangkan dengan tetap menjaga hutannya. Contoh yang paling populer belakang ini adalah karbon, dan itu secara ekonomi signifikan gitu ya, nilai ekonomi satu kawasan hutan dengan hanya menjual karbonnya. Jambi itu sekarang sudah ada namanya program Bio Carbon Fund. Itu satu ton karbon dihargai di $5. 1 hektar hutan itu bisa mengandung sekitar 350 ton karbon. Jadi dikali $5 dia sudah banyak sekali gitu kan. Nah, belum lagi jasa lingkungan yang lain, ekowisata, air begitu ya. Nah, itu menurut saya akan menarik kalau stakeholder terutama kelompok bisnis mulai melihat itu sebagai satu peluang usaha. Baik. Terima kasih banyak Bang Rudi. Silakan Pak Bambang singkat saja. Terima kasih. Jadi di sesi penutup ini saya mungkin memberikan bukan rekomendasi ya, saran dan juga mungkin masukan untuk terutama untuk pemerintah sebagai regulator ya. Yang pertama adalah kita harus, menurut saya ya, harus melakukan transformasi yang radikal terhadap pengelolaan hutan. Jadi harusnya sumber anggaran dan juga sumber daya manusia sektor kehutanan itu dikembalikan ke tapaknya, yaitu di hutan. Artinya itu yang di pemerintahan di pusat, di kementerian, kemudian di dinas provinsi dan sebagainya itu nanti akan digeser sedemikian rupa itu sampai untuk mengelola di tingkat apa SDM termasuk pembiayaannya. Yang kemudian juga yang kedua adalah menyarankan kepada regulator juga pemerintah agar memberikan intervensi dan paksaan kepada dunia usaha untuk mengembangkan multi usaha kehutanan. Seperti yang Pak Rudi tadi, jasa lingkungan, karbon dan lain sebagainya itu harus kita dorong. Nah, yang ketiga juga adalah kita harus memberdayakan di perhutanan sosial. Karena perhutanan sosial itu kita selesaikan banyak masalah tuh. Kita selesaikan itu, kita menyelesaikan masalah kemiskinan, kita menyelesaikan masalah lingkungan, termasuk nanti pada aspek-aspek lingkungan lain. Jadi pemerintah harus memberikan intervensi tadi untuk memberdayakan pengelolaan perhutanan sosial supaya yang 300.000 tadi itu memang dikelola dengan baik, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan akan pasti meningkatkan juga tadi tutupan lahan. Kalau tidak demikian kita tidak punya masa depan yang baik untuk kehutanan. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang, kemudian Pak Yazel dan juga Bang Rudi. Hari ini sudah berdiskusi bagaimana sebenarnya melihat hutan tutupan kita yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi perhatian oleh seluruh pihak. Ya, memang hutan ini sendiri tidak hanya sebagai tempat untuk ekologi atau ekosistem, tetapi memang kita sebagai manusia bisa memanfaatkan hutan ini dengan syarat harus bijak dan juga harus memperhatikan sumber daya alamnya agar tidak habis. Dan yang paling penting adalah regulasi dan sustainable agar memang hutan ini dapat terjaga dan dampak positifnya untuk pembangunan Jambi bisa dirasakan. Saya Azir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.